الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tiada Tuhan selain Allah yang maha gagah, yang maha perkasa dan berkuasa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kasih sayangnya meliputi kehidupan kita. Di setiap detik waktu yang berlalu dalam kehidupan kita, di setiap desah nafas kita, bahkan di setiap detak jantung kita adalah karunia Allah yang tiada bertepi. Dan di subuh hari ini kembali Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Hidup sebagai seorang hamba yang beriman. Hidup sebagai seorang hamba yang masih diberikan nikmat Islam. Dan cukup dengan dua nikmat ini kita merasa menjadi orang yang paling bahagia dalam hidup ini. Orang yang paling beruntung. Orang yang tidak lagi berkeluh kesah. Karena puncak dari semua nikmat itu telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tatkala Allah Tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah al-Islam kepada kita semua. Karenanya kita jaga, kita rawat, kita pelihara, kita bela, kita lindungi al-Islam yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala hidayahkan kepada kita. Sampai kapan? Sampai akhir daripada kehidupan kita. Dan pertemuan kita di subuh hari ini dalam rangka untuk menjaga hidayah Islam tersebut. Duduk di majlis di mana kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita. Duduk di majlis di mana kita berharap mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan itu insyaallah ta'ala Allah akan menjaga diri kita, keluarga kita, harta benda kita. Dan yang paling penting untuk kita harapkan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah din, agama yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala hidayahkan kepada kita semua. Salat dan salam bersama kita senandungkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjadi rujukan dalam kehidupan kita. Contoh, model yang baik, yang darinya kita mengambil qudwah hasanah, uswah hasanah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kalian, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam diri Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala uswah hasanah, contoh yang baik, model yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang berharap akan keredaan Allah, bagi orang-orang yang berharap kebahagiaan di hari akhir, sehingga dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang banyak. Karenanya di pagi hari ini kita bermajlis di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di mana dibacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disyarah, dijelaskan sebagaimana dijelaskan oleh para salafus saleh, pemahaman salafus saleh tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kita berdoa semoga pertemuan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita dari majelis ini adalah perpisahan yang dijaga serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kemaksiatan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Subuh hari ini insyaallah taala kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi, derajat kesahihannya paling tinggi, dari sahabat Abi Abdullah Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu qala. Jadi Nu'man bin Bashir ini termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nu'man ini berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi jika kita dapati riwayat hadis di mana para sahabat mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh para sahabat ini benar-benar langsung datang dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis itu bisa berupa bentuk perkataan Nabi Muhammad, perbuatan Rasulullah, atau iqrar, ya, ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang disampaikan oleh Nu'man bin Bashir ini adalah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka mendengar dan menghafal, ya, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menjadi salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perkataannya mudah diingat dan dihafal oleh para sahabatnya. Bunda Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat menyebutkan, "Ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusarridu sardakum hadha." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara cepat seperti cepatnya kalian berbicara. Ya, ini menjadi salah satu khasais, ya, keistimewaan yang dimiliki oleh Rasul, sehingga perkataannya diingat dan dihafal oleh para sahabatnya. Ada sebuah rahasia dari sifat bicara Nabi Muhammad SAW. Salah satunya disebutkan oleh Aisyah, "Ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusarridu sardakum hadha." Tidaklah Rasulullah berbicara cepat seperti cepatnya kalian berbicara. "Walakinnahu yatakallamu bi kalamin bayyin," kata Bunda Aisyah. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara bi kalamin bayyin, dengan perkataan yang jelas, baik pada setiap katanya, baik pada setiap hurufnya, pada setiap kalimatnya, jelas. Dan ini juga menjadi salah satu hikmah 4 tahun Rasul bersama, ya, ibu susuannya yaitu Halimatus Sa'diyah, berada di sebuah perkampungan Arab, berada di tengah keluarga Bani Sa'ad. Dan salah satu hikmah disebut oleh seorang ulama yang bernama Dr. Mustafa As-Sibai di dalam bukunya yang berjudul As-Sirah An-Nabawiyah Durusun wa Ibar, ketika ia menjelaskan tentang hikmah mengapa Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan 4 tahun pertama dalam kehidupan Nabi Muhammad berada di keluarga Bani Sa'ad. Ya, salah satu hikmahnya untuk, ya, membentuk lisan Nabi Muhammad menjadi fasih dalam berbicara bahasa Arab. Karena semakin berada di perkampungan, maka bahasa tersebut akan semakin orisinil, asli. Tidak seperti di kota Mekah yang sudah tercampur aduk antara satu lahja dengan lahja yang lainnya. Tapi tidak dengan perkampungan Badui, di mana mereka masih menggunakan bahasa Arab yang sangat fasih. Dan Nabi Muhammad SAW berada di tengah-tengah keluarga perkampungan Arab Badui, di mana bahasa Arab mereka masih sangat murni. Karenanya Nabi Muhammad, kata Bunda Aisyah, ya, berbicara dengan perkataan yang jelas, fasih pada setiap hurufnya, pada setiap kata-katanya, kalimatnya, ya, bikalamin bayin faslin, ya, jelas, dan ada jedahnya. Jadi Nabi Muhammad tidak berbicara cepat layaknya kereta api yang berjalan dengan sangat cepat, tidak, tapi ada titik, ada komanya,
yahfazuhu man jalasa ilaihi, sehingga siapapun yang duduk di dekat Rasulullah, kata Bunda Aisyah, yahfazuhu, akan mudah menghafalnya. Karenanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghafal banyak hadis Nabi Muhammad, dan jumlah hadis Rasul begitu sangat banyak. Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebuah riwayat disebutkan yahfazuhu alfi hadis, beliau menghafal 1 juta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal seorang faqih, seorang alimul hadis, beliau menghafal 1 juta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Zur'a Ar-Razi dalam sebuah ungkapannya menyebutkan hafiztu mi'atai alfi hadisin kama yaqulul insanu qul huwallahu ahad. Aku menghafal 200.000 hadis seperti manusia mengucapkan qul huwallahu ahad. Jadi tatkala dia membacakan 200.000 hadis, mengalirnya seperti mengalirnya manusia mengucapkan qul huwallahu ahad. Jadi tanpa berpikir lagi kaum muslimin dan muslimat. Jadi hadis Nabi Muhammad itu sangat banyak, dan salah satu rahasia mengapa para sahabat menghafal perkataan Nabi Muhammad, karena memang Rasulullah SAW senang perkataannya dipahami, perkataannya dimengerti, dan bahkan kadang-kadang kata Anas bin Malik yu'idu al-kalimat thalathan, terkadang Rasul mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali agar para sahabatnya mengerti apa yang dia sampaikan. Di Rasul adalah seorang guru yang luar biasa, tidak ada guru yang lebih hebat dibandingkan dengan Nabi Muhammad, di mana perkataannya dihafal oleh para muridnya, di mana perkataannya dihafal oleh para mustami'nya, orang-orang yang mendengarnya bisa menghafal perkataan Rasulullah SAW. Dan salah satunya adalah hadis yang disampaikan oleh Nu'man bin Bashir, merupakan perkataan Rasulullah SAW yang dihafal oleh sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir ini. Yaqulu, apa kata Nabi Muhammad dalam hadis ini? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubhati faqad istabara'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi ash-shubhati waqa'a fi al-harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini termasuk di antara hadis yang berbicara tentang pokok-pokok di dalam agama Islam, yang menjelaskan kepada kita innal halala bayyinun, sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al halal, perkara-perkara yang dihalalkan itu bayyin, jelas. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah azza wa jal bayyin, jelas. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana perkara yang dihalalkan, mana perkara yang diharamkan. Dan sesungguhnya perkara yang dihalalkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita pahami dengan baik kaum muslimin dan muslimat. Perkara yang dihalalkan oleh Allah jauh lebih banyak dibandingkan dengan perkara yang diharamkan. Tapi mengapa kecenderungan manusia, tidak sedikit dari manusia terjerumus dan terjebak kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, padahal yang dihalalkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang diharamkan. Dan tatkala Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang dunia ini, apa yang dimohonkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW? Allahumma kfini bihalalik, ya Allah cukupkan aku dengan perkara-perkara yang telah Engkau halalkan. Karena sesungguhnya tadi perkara yang dihalalkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil hadis, di dalam hadis ini terdapat taksim, terdapat pembagian lil ahkam ila salasati aqsam. Terdapat pembagian hukum kepada tiga macam.
Yang pertama adalah halalun bayyinun kullun ya'rifuhu. Yang pertama, pembagian hukum itu adalah perkara yang halal, yang begitu sangat jelas, di mana setiap manusia ya'rifuhu, mengetahuinya, terang benderang. Contoh, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para salafus saleh, ya, penghalalan ats-tsamar, buah-buahan, walbir, ya, albir ini adalah bukan minuman Bapak Ibu sekalian, tapi albir ini adalah biji-bijian. Wal libas ghairul muharrami, pakaian yang tidak diharamkan. Wa asya' laisa laha khasar, dan segala sesuatu yang tidak ada dibatasi oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Jadi innal halala bayyinun, segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah yang jelas, di mana setiap manusia yang mengetahui kehalalannya. Yang kedua adalah haramun bayyinun kullun ya'rifuhu, perkara yang diharamkan dan pengharamannya jelas dan setiap manusia mengetahuinya bahwa itu adalah perkara yang diharamkan, sebagaimana, ya, zina, pencurian, minuman khamar dan lain sebagainya. Perkara-perkara yang jelas di mana setiap orang mengetahui itu adalah perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada, ya, macam yang ketiga, pembagian yang ketiga dari hukum, yaitu mustabih. Mustabihun adalah perkara-perkara yang samar, la ya'rifuhu hal huwa halalun am haramun, di mana perkara yang samar ini tidak diketahui apakah dia halal ataukah haram. Dan kita, ya, meyakini bahwa segala sesuatu ada hikmah, ya, di sebalik penentuan segala hukum yang telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan terkait dengan perkara yang samar ini, apakah dia haram atau tidak, ya, haram, ada hikmah di sebalik itu. Dan sebab istibahnya, sebab samarnya bisa jadi karena satu dalil, atau karena kecocokan dalil terhadap persoalan tersebut. Ya, apakah dalil ini cocok untuk persoalan ini atau tidak? Karenanya dikatakan fataratan yakunul istibah fil hukmi wa taratan yakunu fi mahallil hukmi. Jadi bisa jadi kesamaran itu pada penentuan hukumnya atau karena dalil yang kemudian digunakan untuk menentukan hukum tersebut. Ya. Dan nanti akan dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang perkara, ya, syubhat ini, perkara yang samar-samar, di mana Nabi Muhammad mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak di antara manusia yang tidak mengetahui tentang hukumnya. Berarti kalau banyak yang tidak mengetahui, banyak juga yang mengetahuinya. Ya, karena Rasul tidak menggunakan la ya'lamuhunna aktsaru minan nas. Ya, Rasul tidak menggunakan bahasa aktsar, lebih banyak manusia yang mengetahui dibandingkan yang tidak mengetahui. Tapi yang digunakan oleh Rasul adalah la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak di antara manusia yang tidak mengetahuinya, artinya juga banyak manusia yang mengetahuinya. Bisa jadi dia tidak mengetahuinya karena dia tidak mengetahui dalilnya. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun al-ishtibah fid dalil, ya, samar dari masalah dalil itu bisa jadi disebabkan oleh hal sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam aw lam yasih. Bisa jadi yang menyebabkan dia ishtibah, samar-samar hukumnya, apakah dalil tersebut sahih dari Rasulullah SAW atau, ya, diragukan kesahihannya. Atau bisa jadi yang menyebabkan perkara itu samar, kehalalan atau keharamannya disebabkan apa? Hal yadullu ala hadzal hukmi aw la yadul. Apakah dalil itu menunjukkan tentang hukum tersebut atau tidak menunjukkan hukum tersebut? Jadi dua yang menjadi sebab dalam masalah dalil, apakah perkara itu termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah atau perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi apakah hadis, dalil yang menunjukkan persoalan tersebut sahih dari Nabi Muhammad atau tidak sahih dari Rasulullah SAW, atau bisa jadi dalil yang disebutkan tentang persoalan itu adalah menyangkut persoalan tersebut atau tidak menyangkut persoalan tersebut. Karenanya dalam memahami sebuah dalil juga kita tidak berpatokan pada sebuah dalil, karena kita juga akan menyangkutkannya dengan beberapa dalil-dalil yang lainnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sumber tasyri',
sumber persyariatan di dalam agama Islam adalah Al-Quran was sunnah. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Muhammad menyebutkan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya. Perkara syubhat ini kata Nabi Muhammad la ya'lamuhunna, tidak diketahui, katsirun banyak minan nasi dari kalangan manusia. Yani hadhil mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas wa ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jadi di sebalik ungkapan Nabi Muhammad tidak diketahui oleh manusia, banyak di antara manusia yang tidak mengetahuinya, berarti juga ada di antara manusia yang mengetahuinya, bahkan juga banyak di antara manusia mengetahuinya. Fa katsirun ya'lam wa katsirun la ya'lam. Banyak yang mengetahui, banyak yang tidak mengetahui. Nabi Muhammad tidak mengatakan di dalam hadis ini la ya'lamuhunna aktsarun minan nas atau aktsarun nas. Nabi Muhammad tidak mengatakan la ya'lamuhunna, perkara syubhat ini tidak diketahui oleh sebagian besar manusia. Ya, sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'lamuhunna aktsarun nas, perkara syubhat ini tidaklah diketahui oleh sebagian besar manusia, berarti yang mengetahui cuma sedikit. Tapi justru Rasul mengatakan di sini la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, banyak di antara manusia yang tidak mengetahui perkara yang syubhat ini. Berarti banyak juga di antara manusia yang mengetahuinya. Idzan faqauluhu, karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, ya, tidak lah mengetahui perkara syubhat ini banyak dari kalangan manusia, bisa jadi disebabkan liqillati ilmihim, disebabkan sedikitnya ilmu mereka, atau disebabkan sedikitnya pemahaman mereka terhadap perkara tersebut. Jadi belum tentu tidak ada dalilnya Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi karena kurangnya pengetahuan terhadap sebuah persoalan, atau bisa jadi karena kurangnya pemahaman terhadap sebuah persoalan. Jadi terhadap perkara-perkara kita juga tidak boleh buru-buru untuk menyatakan ini halal, ini haram, selagi kemudian kita tidak mengetahui dengan sangat jelas tentang hukum-hukumnya tersebut. Karena khawatir tatkala kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, atau kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, itu juga sesuatu perkara yang sangat bahaya Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana dalam pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan, telah kemudian membahas bahayanya terkait dengan masalah bid'ah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terjebak kepada perkara-perkara bid'ah, tapi kita tidak juga ingin menjadi orang yang mudah membid'ahkan sebuah amalan yang belum kita ketahui dalilnya. Karena bisa jadi kita belum mengetahui tentang landasan seseorang itu melakukan sebuah amalan. Hal ini juga, dalam hal ini juga penting untuk kemudian menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita mengatakan apa yang dihalalkan oleh Allah haram, sebagaimana jangan sampai kita mengatakan halal apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi kita belum mengetahui tentang dalil sebuah perkara. Namun yang jelas yang perlu kita ketahui, segala sesuatu di alam semesta ini, di bumi ini, telah ada hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Lalu kemudian Nabi Muhammad menjelaskan dalam kalimat berikutnya adalah famanittaqa syubhat. Apa sikap kita terhadap perkara-perkara yang samar tadi, yang belum jelas kehalalannya atau keharamannya, disebabkan karena sedikitnya keilmuan kita, disebabkan karena sedikitnya pemahaman kita, keterbatasan kita untuk memahami sebuah perkara. Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim di hadapan perkara-perkara syubhat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini, famanittaqa syubhat, maka barang siapa yang menjauhi perkara syubhat. Jadi tatkala ada di hadapan kita sebuah persoalan, sebuah perkara yang kita tidak mengetahui status kehalalannya, keharamannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah petunjuk kepada kita untuk apa? Tajannabaha, untuk kemudian lebih baik kita jauhi, untuk kemudian kita hindari, untuk kemudian kita tinggalkan. Faqad istabra'a, maka sungguh dia telah menjaga,
lidinihi, agamanya, kata Rasulullah. Jadi kalau dihadapkan kepada kita sebuah persoalan, sebuah perkara yang belum jelas bagi kita Bapak Ibu sekalian, karena bagi orang lain, bagi para ulama lain mungkin sudah jelas, ya, baik kehalalannya maupun keharamannya. Namun tatkala di hadapan kita ada sebuah perkara bagi kita belum jelas kehalalannya maupun keharamannya, maka Nabi Muhammad mewasiatkan agar kita menjauhi perkara tersebut, menghindari perkara tersebut. Karena pada saat kita menjauhi perkara syubhat yang samar-samar hukumnya tadi antara halal atau haram, maka sungguh kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istabra'a akhdhul bara'ah. Dia mengambil sebuah jalan aman untuk menjaga satu kehormatan agamanya. Fima bainahu wa bainallahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan sangat memuji hamba-hambanya yang berusaha untuk hati-hati dalam kehidupannya. Karenanya prinsip seorang muslim sebagaimana disebutkan oleh Rasul dalam sebuah hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang bukan menjadi urusannya, persoalannya, atau sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, sesuatu yang belum jelas dalam kehidupannya, keharaman ataupun kehalalannya, dia akan meninggalkannya. Dan itu akan menyelamatkan bagi dirinya, itu akan menjaga kehormatan agamanya, hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa irdih, dan juga kehormatannya di hadapan manusia. Kenapa? Li'annal umurul mustabihata idza irtakahaba al-insan sara irdatan lin-nasi. Tatkala seseorang menjauhi perkara syubhat yang samar-samar hukumnya antara halal atau haram, maka secara langsung Bapak Ibu sekalian berarti dia sedang menjaga dirinya dari omongan orang lain, ya. Karena biasanya perkara yang halal ketika dilakukan, ya, orang akan menghormatinya. Tapi tatkala perkara haram dilakukan, orang akan mencemoohnya, orang akan menghinakannya, orang akan merendahkannya. Dan itu sudah sunnah min sunanillah, sunnah dari sunnatullah, ketetapan dari ketetapan Allah dalam kehidupan ini. Segala yang baik pasti akan dipuji, segala yang buruk akan mendapatkan cercaan. Dan terhadap perkara syubhat yang belum jelas kehalalan maupun keharamannya, ketika dia menjauhi dan meninggalkannya, maka berarti satu, dia menjaga hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia menjaga hubungannya dengan manusia. Manusia tidak akan membicarakan dirinya terkait dengan apa yang dia lakukan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya. Dulu ada seorang, ya, tabi'in yang bernama Urwah ibnu Zubair, dikenal dengan kealimannya, kezuhudannya terhadap dunia. Tatkala ia terkena musibah, ya, sakit, kakinya luka, dan lukanya parah. Dan saking parahnya luka di kaki Urwah ibnu Zubair, tim kedokteran pada masa khilafah Umayyah merekomendasikan agar Urwah ibnu Zubair mengamputasi kakinya. Karena kalau tidak diamputasi berdasarkan ilmu kedokteran yang ada pada saat itu, maka lukanya akan menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Ya, ini sebuah pilihan yang sulit Bapak Ibu sekalian. Ya, kehilangan kaki. Tapi Urwah ibnu Zubair mau tidak mau memilih keputusan untuk mengamputasi, karena mudaratnya akan lebih besar kalau dia mempertahankan, ya, kakinya tersebut Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan dibayangkan, ya, model amputasi zaman dulu sama dengan zaman sekarang. Dulu tidak ada obat bius seperti bius hari ini, ya, alat juga tidak secanggih hari ini, dan tim kedokteran juga tidak seahli hari ini, ya, dan dulu tidak ada obat bius. Satu-satunya cara membius pada saat itu adalah dengan minum khamar Bapak Ibu sekalian. Minum khamar sampai mabuk, lalu tidak akan merasakan apa-apa. Tapi lihat bagaimana waraknya para salaf, ya, waraknya dari kalangan tabi'in. Tatkala diberikan pilihan kepada Urwah ibnu Zubair untuk minum khamar, padahal kondisinya darurat, dan dalam sebuah kaidah fikih dikatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang diharamkan selagi dalam kadarnya, ya. Dan kondisi sudah darurat Bapak Ibu. Tapi Urwah ibnu Zubair sebagai bentuk waraknya,
kehati-hatiannya. Dia tidak ingin ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Dia memilih untuk tidak minum khamar, ya, agar kemudian hilang kesadarannya. Tapi dia pilih, Bapak Ibu sekalian, rasa sakit, ya, diamputasi dibandingkan dia meminum khamar. Ini salah satu bentuk kehati-hatian, ya, para salaf dalam kehidupan mereka. Karena mereka benar-benar ingin menjaga hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Urwah Ibnu Zubair tidak ingin ada sesuatu yang haram masuk ke dalam, ya, tubuhnya, padahal kondisinya sudah darurat. Dan darurat tadi membolehkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi masih dalam kadarnya. Namun dia tidak memilih itu karena tadi kehati-hatiannya, dan ini adalah sikap yang sangat dipuji oleh Allah Tabaraka wa taala dan mendapatkan, ya, kebaikan. Akhirnya dia memilih, Bapak Ibu sekalian, mengeksekusi kakinya pada saat dia sedang sholat, ya, karena dia tahu di saat dia sholat, ya, adalah masa-masa di mana dia begitu sangat dekat dengan Allah Tabaraka wa taala, kekhusyukannya tertuju kepada Allah, dan benar di saat sholat dia lakukan eksekusi amputasi terhadap kaki Urwah Ibnu Zubair, ya, sebagai sebuah bentuk kehati-hatiannya, dan dia lebih memilih rasa sakit itu, Masya Allah, ya. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu kemudian meridhai terhadap orang-orang yang selalu menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat ini. Sebagaimana Rasul mengatakan, wa manittaqa syubhat, maka barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, menjauhi perkara-perkara syubhat yang dia tidak mengetahui, belum mengetahui hukum kehalalan maupun keharamannya, maka sungguh, kata Nabi Muhammad, dia telah menjaga agamanya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, wa irdi, dan kehormatannya di hadapan manusia, sehingga manusia tidak punya celah untuk, ya, berbicara negatif tentang dirinya, ya. Dikatakan wa irdi di sini, dan, ya, kehormatannya berarti sara irdatan linnas yatakallamuna fi irdihi biqaulihim hadza rajulun yaf'alu kadza wa yaf'alu kadza wa kadzalika fima bainahu wa bainallahi ta'ala, sehingga manusia tidak punya celah untuk membicarakan dia, untuk menggosipkan dia, untuk menggibah dia karena melakukan perkara yang syubhat, Bapak Ibu sekalian. Wa man waqa'a fi syubhat, tapi sebaliknya Rasul juga kemudian menjelaskan, maka dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat atau melakukan perkara syubhat yang belum dia mengetahui hukum kehalalan maupun keharamannya, waqa'a fil harami, dikhawatirkan dia akan terjatuh kepada perkara haram, ya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan di sini, Bapak Ibu sekalian, dengan sebuah permisalan yang begitu sangat indah untuk semakin memahamkan kepada kita apa yang dimaksud dengan waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang melakukan perkara syubhat, maka dia akan terjatuh kepada perkara haram. Ya, Rasul menjelaskan dengan sebuah permisalan, ya. Jadi makna dari bisa jadi dia akan jatuh kepada perkara haram, satu, anna mumarasata syubhat haram, ya. Jadi perkataan Nabi Muhammad ini menghasilkan dua makna, ya. Satu, bisa jadi melaksanakan perkara syubhat sama saja melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang kedua muncul dari sabda Rasul ini, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengedepankan dzari'ah ilal wuqu' fil muharram, selalu mengedepankan sebuah langkah antisipasi agar kita tidak terjatuh kepada perkara yang diharamkan, ya. Jadi agama Islam ini adalah agama yang selalu memberikan tindakan preventif. Syariat Islam ini selalu mengedepankan sikap preventif, Bapak Ibu sekalian, kehati-hatian untuk tidak terjatuh kepada yang diharamkan. Jadi semua syariat yang ada di dalam agama Islam memiliki maqasid, memiliki tujuan-tujuan yang kemudian dikenal dengan istilah maqasidus syariah. Dan maksud dari disyariatkannya segala ketetapan yang telah Allah tetapkan adalah untuk menjaga manusia dari kebinasaan. Nah, Nabi Muhammad selalu mengedepankan tindakan preventif.
Artinya perkataan Nabi Muhammad, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang melakukan perkara syubhat, bisa jadi dia akan terjebak pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad membuat sebuah permisalan agar kita mengerti apa yang diinginkan oleh Rasul dari perkataannya, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ya, karra'i, kata Nabi Muhammad, seperti orang yang sedang mengembala unta, ya, mengembala sapi, kerbau, atau mengembala, ya, ternak yang lainnya, domba, ayam dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Ya, karra'i yar'a, seperti seorang pengembala yang sedang mengembala haulal hima, di sekitar tanah larangan. Artinya misalkan, ya, di tanah orang lain, Bapak Ibu sekalian, di perbatasan antara tanah kita dengan tanah orang lain. Ada tanaman kita, ada tanaman orang lain. Kalau dia mengembala di tanah batasan itu, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Ya, bisa jadi gembalaannya akan masuk kepada tanah orang lain dan memakan tanaman orang lain, di mana dia tidak boleh masuk ke wilayah itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi dia berada di satu daerah yang bisa jadi, ya, hewan gembalaannya akan memakan tanaman orang lain. Karenanya kalau kita ingin aman, gimana Pak caranya? Jauhi batasan itu, jauhi padanan tanah tersebut, agar kemudian hewan ternak kita tidak memakan tanaman orang lain. Ya, jadi perkara syubhat itu Rasul mengibaratkan seperti seorang pengembala yang mengembala di perbatasan, ya, antara tanah kita dengan tanah orang lain. Kalau kita mengembala di situ, khawatirnya gembalaan kita akan memakan tanaman orang lain. Nah, seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah permisalan tentang orang-orang melakukan perbuatan yang syubhat, ya, perbuatan yang belum jelas kehalalannya ataupun keharamannya. Lebih baik kita menghindarinya dibandingkan dengan kita melakukannya. Karena pada saat kita melakukannya, khawatir kita akan masuk kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disinilah tadi sikap seorang yang muslim perlu berhati-hati terhadap perkara-perkara yang belum jelas bagi dirinya kehalalan maupun keharamannya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, semakin menjelaskan lagi kepada kita, wa inna likulli malikin hima, ya, dan sesungguhnya setiap raja, kata Rasulullah, memiliki hima. Apa itu hima? Hima ini sesuatu yang dijaga, dipelihara, ya, ada ketetapan, ada hukum yang dibuat, ya, setiap pemerintahan ada undang-undang, ada hukum yang ditetapkan, ya, ala wa inna likulli malikin hima, ya, ingatlah, ya, bahwa setiap raja itu memiliki hima, ya, ada perintah, ada larangan, ada ketetapan, ada undang-undang yang diatur, ya. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ingatlah bahwa sesungguhnya himallah, batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau raja saja punya batasan, apalagi Allah, raja dari segala raja, maka Allah punya ketetapan. Ada hukum yang Allah tetapkan kepada kita, ada perintah dan larangan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, dan kita meyakini 100% semua syariat yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapkan, semuanya itu mengarah kepada dar'ul mafasid wa jalbul masalih. Semua hukum, ketetapan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapkan itu dalam rangka apa? Dar'ul mafasid, menghindari kemudaratan, kerusakan, dan mengundang kemaslahatan dalam kehidupan, ya, hamba-hambanya. Jika raja saja punya ketetapan, punya batasan-batasan di saat dia memerintah, di saat dia kemudian menunaikan amanahnya sebagai seorang pemimpin, apalagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, raja dari segala raja, juga memiliki hima, batasan-batasan. Dan batasan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan adalah maharimuhu, perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karenanya terhadap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, agar kemudian kita tidak melampaui apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk melakukan perkara yang diharamkan, mendekatinya saja dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang Rasul mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa-apa yang telah aku larang kepada kalian, maka jauhi oleh kalian. Jadi jangankan untuk melakukannya, mendekatinya saja Allah Rasulullah SAW melarangnya. Karena ini dikatakan ala wa inna himallahi maharimuhu. Artinya apa? Ala wa inna himallahi maharimallah. Batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Fa iyyaka an tuqarribaha. Karenanya jangan sekali-kali engkau mendekati perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bisa jadi tadi Bapak Ibu sekalian, di saat kita tidak mengetahui hukumnya, apakah dia halal atau haram, maka berarti ya bisa jadi kita akan terjebak melewati, melampaui apa yang telah kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Muhammad juga semakin menegaskan kepada kita tentang ala wa inna fil jasadi mudghah. Kata Rasul, ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat mudghah. Ya, mudghah itu adalah satu suapan makanan, mungkin kepalan Bapak Ibu sekalian, ya. Mudghah. Ingat bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging, kata Rasulullah. Ya, menunjukkan ya bahwa segumpal daging itu kecil, ya. Tapi meskipun segumpal daging itu kecil, namun dia memiliki efek yang begitu sangat besar dalam kehidupan kita. Idza salahat, jika segumpal daging ini salahat, baik, ya, salahal jasadu kullu, maka jasad yang lainnya juga baik. Wa idza fasadat, namun jika segumpal daging ini fasadat, rusak, fasadal jasadu kullu, maka jasad seluruhnya juga akan rusak. Ala wahyal qalbu, dan ingatlah bahwa segumpal daging ini adalah hati. Karenanya seorang muslim Bapak Ibu sekalian, ya, selalu berusaha untuk membersihkan hatinya dari segala kotoran. Dan kotoran yang menempel di dalam hati itu disebabkan oleh maksiat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Tatkala kemudian dilakukan, maka dia akan merusak hati kita. Dan tatkala hati ini rusak, maka yang lainnya juga akan rusak. Ya. Kenapa di akhir hadis ini Rasulullah mengingatkan kita terkait dengan perkara hati? Segumpal daging yang memiliki efek yang begitu sangat besar dalam kehidupan manusia, yang jika dia baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan ikut baik. Tapi jika segumpal daging ini rusak, maka juga sekujur tubuhnya juga akan rusak. Dan baiknya hati disebabkan karena taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana rusaknya hati, kotornya hati disebabkan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itulah Rasulullah SAW mewanti-wanti kita untuk terjebak pada perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan perkara syubhat yang bagi kita belum jelas kehalalan maupun keharamannya, Rasulullah lebih memilih agar kita menjauhinya, agar kita tidak terjatuh kepada perkara haram, di mana perkara haram ini akan menyebabkan hati kita semakin kotor. Semakin kotor hati menyebabkan cahaya hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan masuk ke dalam hati kita. Ya. Jadi semakin banyak titik noda di dalam hati kita menyebabkan hidayah Allah tidak akan tembus, Bapak Ibu sekalian. Buya Hamka dalam sebuah perumpamaannya, beliau menyebutkan hidayah itu ibarat pesawat terbang, dan pesawat terbang ini akan mendarat di landasan yang memang bisa di mana dia mendaratnya, Bapak Ibu sekalian. Kecil landasannya, maka kecil juga pesawat yang akan mendarat di situ. Besar landasannya akan semakin banyak dan besar pula pesawat yang akan mendarat di situ. Artinya hati kita ini ibarat landasan bagi hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karenanya jangan dulu menunggu hidayah untuk melakukan sebuah kebaikan. Banyak orang kemudian ketika ditanya, Pak, kapan lagi Bapak akan sholat ke masjid nanti Ustaz? Nunggu hidayah datang. Ibu, kapan lagi Ibu akan berhijab nanti Ustaz? Menunggu hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hidayah itu tidak akan datang
dengan sendirinya. Selain ada upaya dari diri kita untuk menyiapkan diri kita mendapatkan hidayah dari Allah, dan hidayah itu akan mendarat di dalam hati kita tatkala kita membersihkannya dengan istighfar, dengan kebaikan dan ketaatan. Tapi kalau kita melakukan kemaksiatan, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hati ini akan semakin kotor, semakin hitam, dan semakin sulit ditembusi oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah seorang muslim harus berhati-hati terhadap perkara-perkara yang dilakukannya. Kalau sudah jelas kehalalannya, ambil urusan. Kalau sudah jelas keharamannya, jauhi. Tapi kalau kita belum tahu ini halal atau haram, lebih baik tadi tinggalkan. Karena itu akan menyelamatkan Bapak Ibu sekalian. Subhanallah. Ini adalah sebuah pelajaran yang begitu sangat indah dari Nabi Muhammad. Petunjuk yang menyelamatkan dari Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Ya, diawali tadi perkara yang halal jelas, perkara yang haram juga jelas. Ya. Dan perkara yang dihalalkan lebih banyak dibandingkan dengan perkara yang diharamkan. Karena al-aslu fil asya' al-ibadah. Dalam sebuah kaidah fikih dikatakan wa asal dari semua hukum boleh kecuali yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang diharamkan itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang dihalalkan. Ya, tapi kalau dalam masalah ibadah, Bapak Ibu sekalian, ya, hukum asalnya haram kecuali yang disyariatkan. Karenanya dalam beribadah kita juga tidak boleh sesuka hati kita. Ya, tidak berdasarkan ini baik menurut kita. Tapi dalam ibadah itu adalah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Namun terhadap muamalah, al-aslu fil asya' al-ibahah. Ya, hukum segala sesuatu itu boleh kecuali yang diharamkan. Dan sekali lagi, perkara yang dihalalkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan perkara yang diharamkan. Namun ada di antara keduanya perkara yang samar, yang belum jelas bagi kita. Mungkin bagi kita, Pak, bagi yang lain mungkin sudah mengetahui kehalalan dan keharamannya disebabkan keilmuan mereka, pemahaman mereka. Namun pada saat kita menjumpai perkara yang syubhat, yang belum jelas bagi kita kehalalan maupun keharamannya, maka petunjuk Nabi Muhammad SAW lebih baik kita menjauhinya. Karena itu akan menyelamatkan diri kita, menyelamatkan agama kita, menyelamatkan dari omongan manusia. Dan itu akan menyelamatkan hati kita, di mana hati adalah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Baik hati, baik anggota tubuh kita. Buruk hati kita, buruk sekujur tubuh kita. Ya, jadi ibarat hati ini ibarat teko, Bapak Ibu sekalian. Apa yang di dalamnya itu yang keluar. Ya, di dalamnya teh keluar teh, di dalamnya kopi yang keluar kopi. Karenanya untuk itu menggambarkan isi hati kita yang sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Karena hati yang bersih pasti yang keluarnya juga akan bersih. Perkataannya baik, perbuatannya baik. Tapi kalau hatinya buruk, busuk, maka yang keluar dari lisannya juga ada perkataan yang buruk. Ya, dan buruknya hati tadi disebabkan karena melanggar larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita terhadap din agama ini, di mana agama Islam adalah agama yang menuntun manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat, Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum kami tutup, barangkali ada di antara jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Fi soal, ada pertanyaan? Apa? Ada? Baik, alhamdulillah. Berarti memang innal halal bainun wa innal haram. Semuanya sudah jelas. Tinggal kita berhati-hati sebagai seorang muslim, sehingga dengan hati-hati ini akan menyelamatkan agama kita dan juga kehormatan kita di hadapan manusia. Ada agama kita di hadapan Allah dan kehormatan kita di hadapan manusia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhu fi ta'atillah.
aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.